dunia hiburan yang penuh gemerlap, kadang pertemuan bukan hanya tentang jadwal syuting atau proyek bareng. Terkadang, semesta punya rencana yang lebih dari sekadar kebetulan. Inilah kisah dua sosok besar di dunia hiburan Indonesia, Ruben Onsu, sang entertainer sejuta canda, dan Desy Ratnasari, wanita elegan yang tetap bersinar dari masa ke masa. Pertemuan mereka bukan hanya tentang sorotan kamera, tapi tentang dua hati yang dipertemukan oleh takdir dalam momen yang tak disangka. Tahun 2013. Lokasi, sebuah studio televisi swasta di Jakarta. Ruben Onsu baru saja selesai memandu acara pagi yang penuh tawa. Di balik panggung, ia membuka jadwal produksi siang itu. Salah satu nama yang tercetak di rundown membuatnya sedikit kaget. Desy Ratnasari? Gumamnya, sudah lama Ruben mengagumi sosok Desy. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena karismanya yang tenang, tutur katanya yang lembut, dan integritasnya yang tinggi di dunia seni dan pendidikan. Desy sendiri saat itu mulai jarang tampil di layar kaca. Ia lebih fokus mengajar, menulis, dan terlibat dalam dunia sosial dan pendidikan. Maka ketika ia menerima undangan tampil sebagai bintang tamu, banyak kru terkejut. Tapi bagi Desy, ini bukan sembarang undangan. Ruben berdiri di sisi panggung ketika Desy masuk ruangan. Sosoknya anggun, sederhana tapi memikat. Ia menyapa semua kru dengan ramah, tak membedakan siapapun. Mereka duduk berdampingan untuk make up. Obrolan pertama mereka sederhana. Tentang cuaca, tentang rindu pada suasana lawas dunia hiburan, hingga tentang pengalaman Ruben menjadi ayah baru. Desy mendengarkan dengan tatapan hangat. Ruben, yang biasanya ceplas-ceplos, justru jadi lebih tenang saat bicara dengan Desy. Seperti ada aura yang menenangkan dari sosok wanita itu. Acara berlangsung lancar. Ruben memandu dengan ciri khasnya yang humoris, sementara Desy memberikan jawaban yang cerdas dan menginspirasi. Namun momen paling berkesan justru terjadi di balik kamera. Setelah take selesai, keduanya duduk di pojok ruang tunggu. Tanpa banyak formalitas, mereka berbicara. Dari hati ke hati. Tentang kegelisahan sebagai publik figur. Tentang luka yang tak semua orang tahu. Tentang lelah yang harus tetap disembunyikan di balik senyum kamera. Untuk pertama kalinya, Ruben merasa bisa bicara tanpa topeng. Tak harus melucu. Tak harus berpura-pura kuat. Sementara Desy, yang biasanya menjaga jarak, perlahan membuka ruang percaya. Percakapan yang tadinya hanya basa-basi, berubah menjadi sesi terapi emosional. Ruben menceritakan perjuangannya saat sang istri, Sarwendah, mengalami keguguran pertama. Desy mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk dan berkata, "Itu tak mudah. Tapi kamu kuat, Ben." Desy pun bercerita tentang kesepiannya membesarkan anak seorang diri. Tentang bagaimana ia harus menjadi ibu dan sekaligus sosok ayah. Tentang perjuangan menolak banyak godaan dunia hiburan demi menjaga nilai-nilai yang ia yakini. Mereka berdua menemukan sesuatu yang hilang dalam diri masing-masing. Empati, ketulusan, dan rasa bahwa mereka tidak sendiri. Mereka berdua menemukan sesuatu yang hilang dalam diri masing-masing. Sejak hari itu, takdir mulai menulis bab-bab baru. Mereka bukan hanya sekadar rekan kerja, tapi menjadi sahabat, tempat berbagi keluh kesah,
tempat saling menguatkan di balik layar. Ruben kerap mengundang Desi ke berbagai program yang ia bintangi. Bukan karena popularitas, tapi karena ia tahu kehadiran Desi selalu membawa energi berbeda. Yang tenang, bijak, dan penuh makna. Desi pun mulai melihat Ruben sebagai sosok yang lebih dari sekadar pelawak. Ia melihat ayah yang penuh kasih, suami yang setia, dan manusia yang rapuh tapi tetap berjuang. Kadang, hidup menghadirkan orang yang kita butuhkan bukan dalam bentuk yang kita harapkan, tapi dalam waktu yang tepat, dalam cara yang tak biasa. Pertemuan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari bukan kisah cinta picisan, tapi kisah dua jiwa yang pernah terluka dan saling menguatkan lewat pertemanan yang tulus. Pertemuan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari bukan kisah cinta picisan, tapi kisah dua jiwa yang pernah terluka dan saling menguatkan lewat pertemanan yang tulus. Dan di balik panggung hiburan, di balik tawa dan gemerlap kamera, dua insan ini telah memulai babak baru. Bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai dua hati yang ditautkan oleh takdir. Desi Ratnasari selama ini dikenal sebagai sosok yang kuat. Tapi di balik senyumnya, ada rindu yang tak pernah selesai. Rindu akan sosok lelaki yang bisa membuatnya merasa rumah. Rindu akan pendengar yang tak menilai, hanya menerima. Dan Ruben, ia mungkin tak sadar bahwa dalam dirinya, Desi melihat ketulusan. Sesuatu yang jarang ia temukan di dunia yang serba palsu ini. Suatu malam, Desi mengirim pesan singkat. "Ben, kamu sibuk? Aku hanya ingin bicara." Tanpa pikir panjang, Ruben menelepon. Obrolan malam itu tidak lucu, tidak serius, tidak juga panjang. Tapi dalam diam-diam, hati mereka saling menyapa. Desi berkata pelan, "Aku suka cara kamu mendengarkan." Dan Ruben menjawab pelan, "Aku suka caramu membuat aku merasa dihargai." Tapi hidup tak sesederhana itu. Ruben adalah suami dan ayah. Ia tahu batas. Ia tahu tanggung jawab. Ia tidak pernah mencari apapun dari Desi selain ruang aman untuk menjadi dirinya sendiri. Dan Desi, ia bukan perusak rumah tangga orang. Ia terlalu berharga untuk menjadi bayangan. Maka mereka sepakat untuk tetap berada dalam batas yang indah, persahabatan. Kadang hubungan tak perlu diberi nama, tak perlu disematkan label. Yang mereka tahu, ketika dunia terlalu ramai, mereka bisa saling diam dan tetap mengerti. Desi tahu Ruben adalah rumah yang tak bisa ia miliki. Dan Ruben tahu Desi adalah ketenangan yang akan selalu ia hormati. Mereka tidak memaksa semesta. Mereka hanya bersyukur pernah saling menemukan. Di dunia yang penuh topeng, dua insan ini saling jujur. Meski hanya dalam ruang hati yang kecil. Ketika satu hati hancur, akankah ada hati lain yang mampu menyembuhkan? Setelah badai rumah tangganya bersama Sarwendah, Ruben Onsu perlahan bangkit. Dan di tengah kebangkitannya, muncullah satu nama yang tak asing, Desi Ratnasari. Dua hati yang sama-sama pernah terluka. Tapi mungkinkah luka itu mendekatkan? Ruben Onsu dikenal sebagai sosok ceria dan penuh cinta untuk keluarga. Namun,
Siapa sangka di balik senyumnya, ia menyimpan luka yang dalam. Perceraian dengan Sarwendah bukanlah hal mudah. Publik hanya melihat permukaan, padahal di dalam hatinya porak-poranda. Tapi Ruben tidak larut. Ia tetap kuat demi anak-anak, demi hidup, demi dirinya sendiri. Dan di tengah kesendiriannya, Tuhan mempertemukannya dengan Desi Ratnasari. Bukan dalam pesta, bukan dalam gemerlap, tapi dalam kegiatan sosial yang sunyi, penuh makna. Saat keduanya bertemu di sebuah acara talk show, tak ada skenario. Tapi dari cara mereka bertukar tatap, cara mereka tertawa, ada rasa saling memahami. Desi Ratnasari, wanita yang juga pernah patah. Pernah berdiri sendiri sebagai ibu tunggal, pernah dicibir karena pilihannya. Pertemuan itu menjadi awal dari banyak pertemuan lain. Bukan untuk menjalin asmara secara terburu-buru, tapi untuk saling menyembuhkan luka yang masih membekas. Desi hadir saat Ruben kehilangan ayah tercinta. Tak membawa kamera, tak memberi banyak kata, hanya pelukan hangat. Ia juga merangkul Thalia, seperti seorang ibu memeluk anaknya sendiri. Sejak itu, Ruben mulai terbuka. Ia menyebut Desi sebagai teman yang menenangkan. Bukan hanya teman bicara, tapi teman jiwa. Mereka mulai tampil bersama dalam kegiatan sosial, membagikan bantuan, mengunjungi pesantren, dan di setiap momen itu, tatapan mereka tak bisa bohong. Publik mulai bertanya-tanya, benarkah ini hanya persahabatan? Atau ada yang lebih dari itu? Tapi Ruben menjawab tenang. Kami hanya dua manusia yang saling menguatkan. Desi pun tak memberikan klarifikasi panjang, karena mereka tahu yang tulus tak butuh pembuktian. Dalam diam, Desi mengirimkan bunga saat ulang tahun Ruben. Dalam sunyi, mereka makan malam berdua. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk saling mendengar, saling mengerti. Kisah Ruben dan Desi mungkin belum punya judul. Mereka belum berbicara soal cinta. Tapi siapa bilang cinta harus diumumkan? Kadang, yang paling tulus adalah yang paling diam. Yang paling dalam adalah yang paling tenang. Mereka bukan dua orang sempurna, tapi dua hati yang saling memahami, saling menghargai, dan mungkin saling menyembuhkan. Jika mereka memang ditakdirkan bersama. Semoga kisah ini bukan hanya tentang kedekatan, tapi tentang cinta yang tumbuh setelah luka. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan, tapi mata mereka bicara. Seolah berkata, "Aku mengerti rasamu." Ruben pun beberapa kali terlihat mengunjungi Sukabumi, daerah pemilihan Desi sebagai anggota DPR di sana. Mereka berbagi kegiatan sosial, membagikan sembako, mendatangi pesantren, hingga mengunjungi rumah-rumah jompo. Publik pun bereaksi. Ada yang mendukung, ada pula yang menyayangkan. Tapi Ruben tetap tenang. Semua bermula dari sebuah video talk show yang menampilkan Ruben dan Desi duduk berdampingan. Keduanya tampak begitu akrab, sesekali tertawa, bahkan saling melempar pujian. Namun yang membuat netizen baper adalah tatapan Ruben ke Desi yang disebut-sebut lembut dan penuh makna. Komentar pun bermunculan, "Ada chemistry gak sih ini? Wah, cocok banget. Udah jodoh kali ya?" Desi itu tipe perempuan yang elegan banget,
Ruben kelihatan nyaman. Tapi seperti biasa, dunia maya tak pernah sepenuhnya setuju. Sebagian netizen justru mempertanyakan, "Loh, bukannya Ruben sudah menikah? Desi kan dikenal sebagai sosok yang kalem dan menjaga citra. Masa iya, netizen aja yang terlalu halu deh." Meski begitu, ada juga yang mencoba melihat dari sisi positif. Bisa aja cuma gimmick buat rating TV. Kalau benar ada kedekatan, itu urusan pribadi mereka. Siapa tahu dua orang yang pernah sama-sama terluka bisa saling menyembuhkan. Desi Ratnasari bukan hanya artis senior, tapi juga politisi yang disegani. Perjalanan hidupnya penuh perjuangan, dari karir di layar kaca hingga perjuangan sebagai single. Sementara Ruben Onsu dikenal sebagai presenter cerdas, suami dari Sarwendah, dan ayah penuh cinta. Keduanya punya satu kesamaan. Sama-sama pernah terluka, sama-sama pejuang hidup. Mungkin inilah alasan kenapa netizen merasa ada koneksi batin di antara mereka. Semakin hari, komentar publik makin panas. Ada yang bahkan membuat thread khusus di Twitter berjudul "Kode-kode halus Ruben ke Desi". Isi thread itu menganalisis setiap gesture, kata, dan reaksi antara keduanya. Potongan thread Twitter dan video reaksi TikTok. Analisa ala netizen, ekspresi, kedipan mata, cara tertawa. Tak berhenti di sana, muncul juga gosip kalau ada kemungkinan kolaborasi di luar panggung. Netizen bertanya-tanya, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih serius? Benarkah ada masalah di rumah tangga Ruben? Atau apakah ini hanya isu yang ditiupkan untuk mendongkrak popularitas? Saat isu makin membesar, media akhirnya mengonfirmasi langsung pada Ruben dan Desi. Jawaban Ruben, "Saya hanya respek sama Mbak Desi. Kami kerja bareng, dan saya bangga bisa satu panggung sama beliau." Jawaban Desi, "Saya sudah terbiasa dengan asumsi publik. Selama saya tahu batasnya, saya tetap profesional." Dengan jawaban itu, banyak yang kecewa karena berharap lebih. Tapi tidak sedikit pula yang justru makin kagum pada kedewasaan mereka. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti. Netizen memang luar biasa jeli, tapi kadang juga terlalu cepat berasumsi. Ruben dan Desi mungkin hanya rekan kerja. Tapi kisah mereka telah mengajarkan satu hal. Chemistry bisa muncul dari rasa hormat dan profesionalisme. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Awalnya hanya sekedar rekan kerja, saling menghormati. Tapi waktu berjalan, dan hati tak bisa berbohong. Publik mulai curiga saat keduanya terlihat semakin akrab. Ruben tak lagi sekadar bersikap ramah. Dan Desi pun mulai terbuka tentang sisi pribadinya. Ruben dan Desi tertawa bersama di panggung. Netizen komentar positif di media sosial. Momen-momen Ruben menyebutkan sosok wanita inspiratif dalam hidupnya. Di tengah kesibukan masing-masing, mereka menemukan ketenangan satu sama lain. Tak ada drama. Tak ada gimmick. Hanya dua hati yang saling mendukung dan memahami. Baru-baru ini, sebuah sumber terpercaya mengungkap bahwa Ruben telah berbicara pada keluarga tentang niatnya yang serius. Bahkan, Thalia dan Betran pun disebut sudah mengenal baik sosok Desi. Ruben memeluk anak-anaknya. Desi menyapa anak-anak Ruben di momen publik. Headline gosip selebritis, Ruben dan Desi segera lamaran? Desi pun disebut sudah mendapat restu dari keluarganya. Sebagai wanita mandiri, ia tahu
Jika ini terjadi, maka cinta ini bukan sekadar cinta, tapi janji hidup bersama. Reaksi netizen pun luar biasa. Banyak yang tak menyangka, namun mendukung penuh. Mereka melihat kedewasaan cinta yang tumbuh tanpa sensasi. Komentar netizen seperti, "Mereka cocok banget." Tayangan Ruben tersenyum saat ditanya soal jodoh. Desi menghindar malu-malu ketika ditanya awak media. Jika ini memang takdir, maka mereka adalah bukti bahwa cinta bisa datang kapan saja, pada siapa saja, bahkan di saat kita tak mencarinya, kita hanya bisa menunggu. Apakah kabar bahagia ini akan segera terwujud? Tapi satu hal yang pasti, mereka telah mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan soal siapa cepat, tapi siapa yang tepat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update kisah cinta inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.